Hey, sekarang hari Senin sore, mau perjalanan balik ke rumah orang tua. Ini nanti malam adalah tarawih pertama, jadi pengen puasa pertama di rumah. Dan juga ya melihat gimana sih kondisi ataupun ya apa ya suasana ketika berpuasa berbulan Ramadan itu di rumah orang tua kita, yang orang tua kita itu bukan seorang muslim. Aku pengen sedikit berbagi sih buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil manfaat dan kita ambil. Oke, next kita lanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua. Oke, alhamdulillah udah sampai ke rumah. Bentar lagi mau maghrib. Malam ini malam tarawih pertama, jadi bakalan tarawih di masjid sekitar rumah lah. Ya, alhamdulillah kita disampaikan ke Ramadan. Jadi baru sampai ya kayak gini deh. Dan ini dia mama. Teng 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 teng. Oke, bismillah. Kita akan lihatin lah gimana. Mudah-mudahan kita bisa lancar sepanjang Ramadan. Bismillah. Oke, bismillah. Sekarang jam 4-an, baru sahur, baru ya bangun lah. Jadi mau persiapan sahur. Ya kalau sahur ya siapin sendiri di rumah, cuman karena orang rumah nggak terbiasa bangun jam 4 ya, jadi kita harus siapin. Tadi malam udah dimasakin sebenarnya, tinggal kita panasin aja beberapa waktu, terus ya habis itu makan sendiri aja nih untuk makan sahur hari pertama nih. Oke, jadi udah jadi nih menu sahur kita dengan menu seadanya sih sebenarnya, yang penting bisa sahur. Ini yang udah dimasak dari malam. Apa sih namanya nih? Sarden ya. Jadi ya kita sahur. Bismillah. Oke, bismillah. Sambil sahur kita sambil bincang ya. Kalau nanti terlihat di kamera pakai tangan kiri, itu bukan karena tangan kiri ya, bukannya tangan kanan, cuman karena video ini pakai kamera depan jadi terlihat seakan jadi pakai tangan kiri. Jadi kawan-kawan ngerti. Jadi ya apa ya, bismillah. Apa yang jadi perbedaan mendasar sih kayak gini, misalnya lagi Ramadan, lagi puasa di rumah keluarga kita yang ya non muslim, rumah keluarga kita yang Kristen. Yang pertama yang kayak gini nih, ya ada berapa tahun ya kalau lagi balik ke rumah dan lagi puasa ya kayak gini. Ya sahurnya nggak dibangunin, kita memang harus siap untuk bangun sendiri, siapin alarm, tidur lebih cepat. Ya karena ya kita harus wajar aja karena keluarga kita nggak terbiasa bangun jam 4 di waktu-waktu yang bahkan kadang setengah 4 gitu. Nah karena ya itu pula lah ya, jadi kita bangun sendiri, siapin alarmnya. Terus ya kalau misalnya udah masak sebelumnya ya kita panasin, kalau belum masak ya masak jam 4 kita masak apa yang ada, masak telur kayak masak apa yang cepat, terus ya biar jadi. Atau misalnya beli lauk di luar terus ntar kita hangatin,
baru kita makan gitu. Jadi ya harus siap-siap. Kayak kemarin ya kita berangkat sendiri untuk tarawih dari rumah, ya berangkat tarawih sendiri, terus ya ini sahur sendiri seperti ini, bangunkan diri sendiri juga, ntar berangkat subuh juga keluar dari rumah subuh ya sendiri juga gitu. Kita memang harus terbiasa dengan hal itu, karena kita cuma sendiri yang berpuasa di rumah, kan yang lainnya nggak puasa. Terus ntar nanti ya pagi ya keluarga-keluarga yang lain baru di situ makan. Ya kalau saya biasa aja sih sebenarnya, ya mereka makan ya makan aja gitu, karena nggak mungkin karena kita ada mereka ikut puasa kan ya, jadi mereka makan. Ya kita laksanain aja kegiatan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Apakah ada kendala? Ya enggak sih ya. Ya paling ya cuma kita memang harus lebih ekstra lagi, karena ya harus bangun sendiri, masak sendiri. Ya kalau buat aku sendiri sih mungkin udah biasa, karena selama ini juga tinggal sendiri, ngekos. Jadi ya selama ini juga udah terbiasa bangun sahur sendiri, cari untuk sahurnya sendiri, persiapkan untuk sahurnya sendiri. Jadi udah biasa, buka juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih dinamika kalau kita berpuasa berbulan Ramadan di rumah keluarga kita, yang keluarga kita itu adalah notabene-nya adalah seorang non muslim gitu. Ada sih ya, kita juga berharap sih, kita pengen ya bisa ngerasain dari kebiasaan kawan-kawan yang ya berbuka bersama dengan keluarga, tarawih berangkat bareng, sahur bareng-bareng dibangunin, terus buka bareng sahur. Tapi fa'ala kulli hal ya inilah yang Allah berikan kepada kita gitu. Masih belum bisa merasakan itu gitu. Nggak ada buka bareng dengan keluarga, nggak ada sahur bareng, nggak ada berangkat tarawih bareng gitu kan, nggak ada tadarusan bareng, ya nggak ada. Kita ngaji sendiri ya, semuanya serba sendiri gitu. Inilah yang masih Allah berikan untuk kita gitu. Ya kita harus syukuri aja lah, kita jalanin gitu. Jadi aku nggak ngerasain hal seperti itu ya. Bahkan juga aku ya karena mualafnya dulu udah gede ya, nggak ada ngerasain ikut minta tangan ustaz untuk ngisi buku amalia Ramadan, itu nggak ada. Bahkan ya yang pernah saya rasain ya saya yang ngisi tangan mereka ketika saya ngisi gitu kan. Ya fa'ala kulli hal ya, mudah-mudahan kita dimudahkan lah Ramadannya, diberkahi Allah sepanjang Ramadan ini, dimudahkan untuk beramal di dalamnya, diberikan kesehatan di dalamnya ya, biar mudah. Oke, itu aja kayaknya dengan segala dinamikanya yang ada ketika berpuasa di sini. Ada kendala yang enggak lah, mereka juga memahami kalau kita berpuasa, jadi menghormati juga lah kondisi kita, mengerti kondisi kita gitu. Jadi ya nggak banyak kendala sih, karena udah cukup terbiasa juga. Cuman ya memang ya itu semua serba sendiri. Ada perasaan pengen bersama, ada, cuman ya masih belum Allah kabulkan aja. Doain aja kawan-kawan semua, mudah-mudahan segera Allah kabulkan keinginan itu. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau siap-siap mau berangkat subuh, karena tempatnya masjidnya lumayan jauh, jadi pakai motor. Sekarang udah hampir jam 5. Oke, bismillah. Oke, sekarang jam 5-an, mau cari perbukaan puasa, terus mau ke tempat ada acara sih, mau berbuka bersama UAS, nggak jauh dari rumah. Beliau bikin acara program dakwah pinggiran, kajian pinggiran kota, jadi beliau sekalian berbuka puasa hari ini, jadi pengen ke situ. Jadi buka bersama dengan kajian UAS juga hari ini di situ. Jadi alhamdulillah nggak jauh dari rumah, jadi semua nikmat lah alhamdulillah. Ya kita
Jadi dengar kajian lagi bareng beliau. Nanti mungkin ada direkam sedikit. Di antara tujuan mengapa kita disuruh berpuasa, supaya kita merasakan perasaan orang lain. Kita tidak bisa merasakan perasaan orang lain melalui baca buku. Tidak bisa kita rasakan perasaan orang lain dengan melihat gambar. Tidak bisa merasakan perasaan orang lain hanya sekedar mendengar cerita. Rasa yang paling sampai kepada rasa perasaan adalah merasakan perasaan orang lain. Perasaan apa? Perasaan lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Itu beda. Apa bedanya? Anak raja pergi menyelam menangkap katak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya membuka 2 kotak. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir dan mengikuti program malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Masjid paling besar di Riau ini Masjid Agung An-Nur. Sekarang namanya Masjid Raya An-Nur. Kalau Bapak Ibu ikut program 10 terakhir Ramadan nanti malam Etika, nanti imamnya diantaranya adalah Ustadz Nazri STHI. Itulah dia yang mengimami kita sholat isya dan tarawih tadi.